Hai adik-adik semua, bertemu lagi bersama saya di John Tree Channel. Belajar matematika mudah dan menyenangkan. Ya, pada kesempatan kali ini Abang akan membahas materi tentang fungsi komposisi dan fungsi impers. namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jangan lupa klik like, share, komen, dan subscribe-nya ya adik-adik. Dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Oke, baik adik-adik, kita mulai. Ya, bertemu lagi bersama saya di John Tree Channel, belajar matematika mudah dan menyenangkan. Iya, harus tetap semangat ya adik-adik, karena di sini kita akan bahas materi baru, yaitu fungsi komposisi. Ya, di sini kita akan bahas bagaimana itu konsep dasar daripada fungsi komposisi. Nah, kita langsung mulai saja ya adik-adik. Kita mulai dari definisinya terlebih dahulu. Nah, adapun definisi daripada fungsi komposisi tersebut adalah, ini sudah ada ya, penggabungan beberapa fungsi menjadi satu. Jadi fungsinya itu digabungkan. Itu yang disebut dengan fungsi komposisi. Nah, supaya jelas ini saya akan buat pemahamannya ya. Ini ada beberapa himpunan yang kita pelajari selama ini. Ada dua himpunan, yaitu himpunan A dengan himpunan B. Nah, di sini ada tambah satu lagi, himpunan C. Jadi ada 3 himpunan. Nah, yang ketiga himpunan ini kita gabungkan melalui beberapa fungsi. Nah, itu nanti yang disebut dengan fungsi komposisi. Oke, supaya lebih jelas langsung saja. Abang buatkan ilustrasinya. Nah, kalau misalnya kita punya X ini adalah anggota himpunan A ya. Nah, X anggota himpunan A ini kita petakan ke himpunan B. Kita petakan. Nah, kita petakan dengan fungsi F ya. Nah, dengan fungsi F. Nah, hasilnya nantinya itu menjadi fx. Artinya fungsi F memetakan X. Jadi ditulis seperti ini. Ini hasilnya ya. Nah, kemudian hasilnya ini tadi kita petakan lagi. Nah, ini dia. Kita petakan lagi dengan fungsi G. Ini ya. Yang dipetakan mana? Yang fx kan? Nah, dipetakan oleh fungsi G. Maka hasilnya G fx. Ini dia ya. Nah, tutup lagi. Artinya fungsi G memetakan fx ya. Ini dia. Nah, berikutnya yang fungsi f dan fungsi g ini kan ada 2 fungsi. Kita gabungkan menjadi satu. Nah, bentuknya seperti ini. Kita gabungkan kedua fungsi tersebut. Kita buat dia gabungannya itu adalah fungsi H. Kita buat yang baru ya, fungsi H. Nah, jadi kalau fungsi F ini adalah gabungan dari A dengan B, fungsi G ini adalah gabungan dari B dengan C. Nah, kalau kita gabungkan langsung dia A ke C, maka itu disebut dengan fungsi H. Nah, jadi H itu kalau dibuat dia rumusnya seperti ini. Itu gabungan dari fungsi. Pertama sekali itu kita dari belakang dulu ya, dari belakang ke depan. Jadi G komposisi F ya, ini dia. Jadi ini dia penggabungan daripada yang ini, A ke C. Atau bisa juga ini dibaca, ini lingkaran juga bisa, bundaran juga bisa. H sama dengan G komposisi F atau G
bundaran F, G lingkaran F. Ya, sama saja. Terserah mana baiknya. Nah, berikutnya kita masuk ke angka dulu ya, biar lebih paham. Nah, contohnya untuk ini. Ya, kita buat ke samping. Nah, ini. Himpunan A. Dia punya anggota, sebut saja di anggotanya. Buat saja 2 ya. Nah, 2 ini kita petakan ke B dengan fungsi fx sama dengan, sebut saja dia x tambah 2. Ya. Jadi 2 ini kita petakan yang fungsi fx sama dengan x tambah 2, maka kita peroleh hasilnya jadi berapa? Iya, x-nya kan 2. Fungsinya x tambah 2 berarti 2 tambah 2. Ya, kita peroleh hasilnya sama dengan 4. Nah, setelah itu kita petakan lagi ini kemari dengan fungsi gx sama dengan x pangkat 2 contohnya. Nah, maka kita peroleh hasilnya sama dengan berapa deh? X pangkat 2, x nya 4, berarti 4 pangkat 2 berarti 16. Nah, gabungan dari sini, nah ini kita gabungkan ini kemari. Nah, ini disebut dengan fungsi komposisi. Disebut ini H, maka ini G komposisi dengan F. Nah, artinya apa? Kalau kita buat dalam bentuk rumus, itu sama dengan apa? Fungsi G ini kita gabungkan dengan fungsi F. Maka kita peroleh, iya sini dulu ya, fokusnya ini X. Angka 2, X-nya mana? X-nya yang ini. Nah, karena kan digabung kemari. Nanti X tambah 2 pangkat 2. Oke adik-adik. Nah, beginilah kira-kira konsep dasar daripada fungsi komposisi, yaitu gabungan antara beberapa fungsi menjadi satu. Oke adik, bisa gampang? Bisa diterima? Iya, gampang sekali toh. Oke, supaya lebih jelas kita masuk ke contoh soal. Oh ya, sebelum kita ke contoh, ini saya buat dulu cara penulisannya supaya gampang diingat ya. Nah, cara penulisan fungsi komposisi tersebut contohnya begini. Nah, hasilnya kan H ya. Nah, jadi ini tadi, coba dulu ya. Ini sama juga dengan AX G X. Salah ya, begitu. Oke, maksudnya begini. Oke, saya cari dulu. Saya buat sini aja lah biar jelas. Nah, ini ya cara penulisannya. H sama dengan G komposisi F, atau bisa juga seperti ini ya. HX sama dengan G komposisi F kemudian buka kurung X, atau bisa juga dengan cara seperti ini. AX sama dengan G F X. Iya, ini sama semua ya dek ya. Ini sama-sama fungsi komposisi. H sama dengan G komposisi F. H ini juga G komposisi F, ini juga HX sama dengan G komposisi F. Itu sama saja. Ya dek ya, oke. Itu cara penulisannya, oke. Jadi kita langsung saja ke contoh soal. Nah, ini di contoh soalnya. Iya, contoh soalnya tidak usah banyak-banyak ya, sedikit aja. Oke, kita lihat contoh soal berikut ini. Diketahui fx sama dengan x pangkat 2 tambah 2x kurang 4. Kemudian gx-nya sama dengan x tambah 2. Hx sama dengan 2x. Yang ditanya ada 3 nih. Lihat yang pertama, f komposisi gx, b g komposisi fx,
kemudian C, ini banyak dia. F komposisi G dikomposisikan lagi dengan H, dan X-nya jadi 1 di sini. Oke. Supaya jelas, langsung saja kita jawab ya. Kita jawab. Oke. Ini kita jawab yang pertama dulu. Ini konsepnya ya, konsepnya. Ini dia rumusnya. Dan jawab. Nah, kita jawab yang bagian A ya. Bagian A. F komposisi G X. Nah, ini dia. Nah, itu artinya F buka kurung G. Nah, dari sini ya, dari rumus ini ya. Nah, jadi yang di dalam kurung itu, yang di belakangnya, yang di belakang kan dalam kurung. Nah, coba lihat ya. Ini tadi kan bentuknya G komposisi F. Yang di belakang ini dibuat di dalam kurung dari segi G-nya di luar. Nah, sama halnya seperti ini. Karena F-nya yang di depan, maka F-nya di luar. G-nya di dalam kurung. Nah, mungkin adik-adik bertanya bagaimana cara mengisinya. Oke. Ini abang buat contohnya supaya bisa dipahami. Coba ini saya buat dulu. Maksudnya fx 5x tambah 3 itu fungsi fx ya, 5x tambah 3. Nah, kalau saya ganti yang di dalam kurungnya menjadi contohnya A, maka ini sama dengan 5A ditambah 3. Jadi X-nya itu berubah menjadi A, disubstitusikan. Jadi ya. Atau kalau abang buat lagi yang lain, F kotak. Berarti A-nya, X-nya diubah jadi kotak. 5 kotak tambah 3. Kemudian kalau abang buatkan seperti ini deh. F G X. Nah, sama ya seperti ini ya, gak usah bingung. Berarti jawabannya menjadi 5 GX tambah 3. Bisa adik-adik? Bisa ya. Oke. Jadi kita masuk ke jawaban yang ini. Ya, lihat ini yang dalam kurungnya adalah GX. Artinya apa? Fungsi fx-nya itu ataupun x-nya itu kita ganti jadi gx. Nah, adapun fungsi fx-nya itu yang mana, Dek? Iya, yang ini ya. Fungsi fx-nya yang ini, maka kita ganti menjadi gx. Nah, jadi seperti apa nantinya? Ayo kita kerjakan bersama. Jadinya seperti ini. K X kuadrat atau GX kuadrat. Itu ya. Nah, ini ya, GX kuadrat dah. Kemudian tambah 2x, x-nya ganti jadi 2, jadi GX ya. Kurang 4. Bisa adik-adik? Gak usah bingung ya. Kita substitusikan aja x-nya jadi GX. Nah, itu aja konsepnya ya. Oke. Sekarang GX-nya itu kita masukkan lagi. GX-nya di sini yang mana? Nah, ini dia GX-nya. GX-nya sama dengan x tambah 2. Jadi kita substitusikan lagi. Kita ubah lagi. Nah, berarti ini kita peroleh menjadi GX-nya kita ubah menjadi x tambah 2 sesuai dengan fungsi GX. Tambah 2GX di 2 kali x tambah 2 sama ya ini ya, kurang 4. Oke, sampai sini bisa, Dek? Bisa ya. Nah, pokoknya kuncinya dasarnya itu kita ubah saja sesuai dengan fungsi yang ada, substitusi namanya ya. Oke, sekarang kita sederhanakan lagi. Ini x kuadrat, x kali x jadi x kuadrat, kemudian 2
2x kali 2x berarti 4x. 2 kali 2 sama dengan 4. Kemudian ini kembali kali kemari 2x, ini 2 kali 2 sama dengan 4 kurang 4. Oke, kita sederhanakan lagi. Yang sini kita jumlahkan. X kuadrat dia tunggal, jadi kita buat dia langsung x kuadrat. Kemudian 4x dia sejenis dengan 2x, kita jumlahkan. 4x tambah 2x sama dengan 6x. Kemudian 4 ditambah 4 dikurang 4 sama dengan 4. Oke, bisa deh, gampang toh? Ya gampang sekali, karena di John Tree Channel belajar mudah dan menyenangkan. Nah, itu dia soal yang pertama, kita sudah jawab. Sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Nah, soal kedua itu sama seperti tadi. Nah, ya, G komposisi fx. Nah, jadi kita buat G nya di luar, F nya di dalam, berarti G fx. Nah, langsung kita masukkan ya dek ya. Ya, kita masukkan. Kita lihat fungsi fx nya. G ini udah G fx. Mana dia G, fungsi G nya ini x tambah 2. Kita substitusikan. Jadi fungsi ini kita masukkan kemari, berarti x kuadrat tambah 2x kurang 4 ditambah 2 gitu ya. Atau gini aja, apa tadi, mana dari fungsi fx nya, nah itu ya, kita substitusikan aja x nya jadi fx di fungsi gx, berarti kita peroleh fx tambah 2. Bisa deh. Ya, mari kita masukkan. Fx nya tadi x kuadrat tambah 2x kurang 4. X kuadrat tambah 2x kurang 4 tambah 2. Iya, dari sini kita dapat peroleh x kuadrat tambah 2x ini kurang 4 tambah 2 sama dengan minus 2. Oke, sampai sini bisa deh, gampang toh? Iya, gampang. Iya, coba perhatikan ya. F bundaran G dan G bundaran F itu tidak sama, itu berbeda. Jadi jangan dibuat sama. Ya dek ya. Oke, sekarang kita lanjut ke jawaban soal nomor 3. Ya, sekarang kita jawab soal yang nomor 3. Ini agak sedikit lebih panjang kalau kita uraikan secara seperti ini, tapi di sini akan abang jelaskan secara singkat saja ya. F komposisi G komposisi H1. Nah, itu artinya itu kan kalau dia ini langsung dia buatnya nilainya 1, dia langsung mau minta nilai. Nah, langkah baiknya kita kerjakan dulu dalam bentuk X. Nanti kalau sudah dapat dalam bentuk X, baru kita ganti X nya jadi 1 gitu ya dek ya. Oke, jadi kita kerjakan. Ini artinya sama dengan, iya sama seperti tadi ya, F nya kita buat di luar, kemudian dalam itu G. Nah, kemudian kan ada lagi ya komposisi dengan H, maka ini kita buat lagi, iya H X. Bisa adik-adik dimengerti, dipahami, bisa ya. Ini karena dia ada 3 fungsinya, jadi kurungnya juga nanti ada 3 gitu ya. Dalam kurung ada lagi di dalam kurung. Nah, itu dia ya. Jadi perbedaannya sama yang soal nomor 1 dan nomor 2. Nah, oke. Cara mengerjakannya coba perhatikan deh ya supaya paham. Ini agak susah memang, tapi abang yakin ini abang akan jelaskan secara rinci supaya bisa dipahami. Oke, kita bergerak ke dalam kurungnya. Lihat ini deh, HX ini kita masukkan ke fungsi G. Iya, berarti GX ya. GX mana GX? Nah, ini GX. Jadi HX-nya itu kita masukkan ke dalam fungsi GX. Artinya apa? Kalau di sini GX
nilainya X tambah 2, maka kalau GHX maka X-nya jadi HX. Bisa kan sesuai dengan ini toh dek. Yang dalam kurungnya HX, otomatis kita substitusikan X-nya menjadi HX. Nah, adapun HX-nya itu sama dengan berapa dek? 2X. Maka kita peroleh jadi berapa? X-nya ganti jadi 2X. Maka kita peroleh yang di dalam kurung ini sama dengan berapa dek? Iya, F sama dengan F buka kurung 2X tambah 2. Bisa deh dipahami? Kita langsung saja ya biar cepat. Nah, oke. Jadi kita sudah peroleh yang dalam kurung ini sama dengan 2X tambah 2. Nah, sekarang yang ini. Yang 2X tambah 2 kita masukkan ke dalam fungsi F. Kita masukkan ke dalam fungsi F. Fungsi F-nya yang mana? Ini ya. X pangkat 2 tambah 2X kurang 4. Itu jikalau yang dalam kurungnya X. Nah, sedangkan ini yang dalam kurung itu adalah 2X tambah 2. Otomatis bagaimana deh? Ya otomatis ini kita substitusikan X-nya menjadi 2X tambah 2. Jadinya bagaimana? Ya, ayo kita kerjakan. Jadinya begini. Saya buat sini ya supaya muat. Saya buat di sini. Nah, jadi X-nya kita substitusikan jadi 2X tambah 2. 2X tambah 2 pangkat 2 tambah 2 kali buka kurung 2X tambah 2 dikurang 4. Bisa deh ya. Jadi 2X tambah 2 nya kita masukkan, kita substitusikan ke X di sini. Karena yang dalam kurungnya kan jadi 2X tambah 2. Bisa adik-adik? Bisa toh? Ya. Oke. Sekarang kita sederhanakan lagi. 2X kali 2X sama dengan 4X pangkat 2. 2X kali 2 4X. 2X kali 2 4X juga. 4X tambah 4X berarti 8X. 2 kali 2 sama dengan 4. Ini 2 kali 2X 4X. Ini 2 kali 2 4 kurang 4. Oke. Iya, bisa langsung ini ya. Karena ini dia 4 kurang 4 dia hasilnya habis ya. Iya, trot habis langsung. Oke, jadi kita sederhanakan yang sini kita bisa jumlahkan atau kita kurangkan. Oke, 4x kuadrat ini tunggal x kuadrat berarti ini 4x kuadrat. Kemudian 8x tambah 4x sama dengan 12x tambah 4 ya. Nah, jadi kita peroleh ini dia untuk fungsi yang nilainya x. Nah, sedangkan yang ditanyakan yang ini. Nah, yang dia X-nya sama dengan 1 toh. Nah, udah langsung saja kita substitusikan. Nah, ya, ayo kita tulis lagi. Nah, ini F ini kan untuk mana tadi? Rap ini X. Nah, ini dia ya, biar cepat. Ini dia untuk yang X. Nah, kalau untuk yang satu yang ditanya sesuai dengan soal, udah langsung kita substitusikan saja. X-nya jadi 1. Berarti 4 kali 1 kuadrat berarti 4. 12 kali 1 12 tambah 4. Udah langsung kita jumlahkan saja. 4 tambah 12 tambah 4 sama dengan berapa deh? Iya, 20. Oke, sampai sini bisa adik-adik? Gampang toh? Iya, gampang sekali. Iya, abang harap tetap semangat supaya nantinya bentuk-bentuk soal yang bentuknya seperti bisa kamu kerjakan dengan baik ya. Jadi konsepnya seperti ini, konsep dasar daripada fungsi komposisi, yaitu penggabungan beberapa fungsi menjadi satu. Ingat, yang paling utama itu yang ini. Dari sini nanti kita akan bergerak. Ini fungsi komposisinya untuk rumusnya. Bisa adik-adik? Bisa dong? Iya, bisa. Gampang toh? Bisa terima? Bisa. Iyalah. Abang yakin kalau kamu konsentrasi pasti bisa kamu kerjakan soal-soal ini. Tidak ada yang susah. Kalau selagi kita masih ada niat untuk belajar, abang yakin bisa kamu kerjakan semuanya. Oke? Iya, oke lah kalau begitu.
Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Karena kita akan bahas materi-materi yang menantang lagi, tapi akan dibahas di John Tree Channel dengan cara mudah dan menyenangkan. Iya, karena di John Tree Channel belajar matematika mudah dan menyenangkan. Oke adik-adik, sampai jumpa di video kita atau materi-materi kita yang berikutnya. Tetap stay di John Tree Channel. Dadah.